fungsi lighting waktu itu lo bilang adalah penanda kehadiran, dan gue jadi bener ya, itu yang paling mendasar sih sebenarnya. Oke, everyone do the barrio. Oh, kita mulai dulu. Iya begitu, benar ya? Benar. Ya. Message show tunggal gitu yang memang promotor mengadakan acara mau bikin misalnya si X bikin konser tunggal yang bukan permintaan sebuah brand lah gitu. Iya. Kalau sebuah brand kan udah jelas harus merah ya. Nah, karena warna brandnya merah misalnya. Itu kan sudah bagian dari konsepsinya gitu. Iya. Betul. Jadi kalau di lighting kan yang paling tinggi jabatan pada saat kita show itu apa? ya si lighting designer. Lighting designer. Jadi gini, The top levelnya adalah itu. Karena dia yang menentukan penempatan lampu, itu yang paling penting. Penempatan lampu, posisi rock itu disebut. Iya, itu nomor satu. Dia yang menentukan pakai lampu apa, warna apa. Berarti dia harus bisa bikin skema itu, lighting plot itu. Iya. Panggung ukurannya berapa? Nah, terus sampai kapan lampu itu nyala, kapan itu digunakan, ke arah mana, itu semuanya adalah. Berarti kalau segitu pentingnya nih, pertanyaannya adalah sejauh mana lo terlibat dalam sebuah order dibutuhkannya seorang lighting designer. Kadang-kadang IO ini begini, ini buat teman-teman juga nih. Mereka sewa dulu lightingnya karena urusan budget. Habis itu baru di hire lah seorang entah lighting designer atau lighting operator, baru dia disuruh berkreasi dengan barang yang terbatas sebenarnya, gitu kan? Itu menurut yang ideal sebenarnya gimana? Nah, sebenarnya kalau yang tapi lo ngalamin itu juga? Iya. Oke. Bahwa menyesuaikan. Wah, desain panel segini, lampunya segini. Iya. Ya udah, boleh tambah dikit. Iya. Atau yang ini kebanyakan nih, boleh nggak dibarter sama? Misalnya, movie-nya banyak, freshnelnya sedikit. Wah, panggung gelap nih, boleh nggak movie-nya dibuang 2, tapi diganti freshnel 4? Nah, supaya ya itu yang mengerti itu kan lighting, lighting designer. Kalau si IO, mereka kan nggak tahu teknis lighting. Nah, di situ fungsi seorang lighting designer mendukung si konseptor lah, si art director lah, atau IO. Jadi menjalankan fungsi konsultan sebagai konsultan. Iya. Toh untuk kebaikan panggung juga kan. Betul. Kesempurnaan acara. Benar. Bahwa dengan adanya lighting yang baik, acaranya kan sukses. Ngobrol soal itu kan, ngobrol soal tadi pengakuan, profesionalisme. Banyak banget keyword yang gue dapat. Belajar, ya kan. Kemudian memunculkan skill, di mana di dalam dirinya harus ada art dan sebagainya. Gitu. Terus apa aja sih upaya lo untuk misalnya tumbuhnya orang-orang yang benar-benar profesional, bukan cuma main-main gitu. Kan gue dengar lo ada komunitas kan, namanya Pecahin. Singkatannya apa tuh? Penata Cahaya Indonesia. Iya. Kalau disingkat jadi Pecahin ada artinya juga ya. Iya. Pecahin maksudnya. Tadinya itu namanya gue bikinnya Indonesia Lighting Designer supaya bisa lebih internasional. Karena kan kita bicara di Facebook, di sosial media, yang melihat kan seluruh dunia. Tapi secara nama keren ini, tapi kok nggak Indonesia banget gitu ya. Akhirnya udah gue tetap ini dengan Penata Cahaya Indonesia. Karena tujuannya gue keren. Cuman nggak ketemu singkatan yang enak. PCI. Nggak kayak merek apa gitu ya. Gitu kan. Nggak seru gitu. Nah, terus kalau singkatnya bahasa Inggrisnya misalnya ILD, Indonesian Lighting Designer, atau Indonesian Lighting Community. Udahlah, gue taruh aja Penata Cahaya Indonesia. Panjang aja gitu. Panjang. Terus belum nemu itu. Nemu. Terus. Yang nemuin
Birkut. Oh. Dia lagi program gara-gara lagi banyak EDM waktu itu kan, party-party gitu. Yes. Semua lagi wah pecah. Iya. Pecah nih acaranya, pecah nih acaranya. Sebenarnya pecah itu adalah istilah awalnya. Ini yang setahu gue ya. Pecah itu bukan dari partinya sebenarnya. Dari masing-masing orang. Iya. Itu pecah. Ada obatnya pecah. Tapi akhirnya istilah itu dipakai buat acaranya gimana? Pecah bos. Iya. Pecah itu artinya sukses. Oke, dari situlah. Dari situ akhirnya pecah. Dia sambil programming. Cahaya Indonesia. Akhirnya dia telepon, bang namanya pecahin aja. Gong. Jadi dia nemuin. Yang namanya pecah itu si Birkut. Itu kayak gitu loh, kata-kata itu penyemangat loh. Ya kan pecahin, kita pecahin karena pecah itu adalah sinonim ya, persamaan dari sukses. Iya. Jadi kayak sukseskan gitu. Iya, betul. Iya kan, pecahin, sukseskan gitu. Makanya di sini nama itu. Kita hashtagnya juga pecahin konsep. Oh iya. Pecahin training, pecahin ini. Iya. Masuk ya. Iya. Itu cocok banget. Iya. Pas banget gitu. Gimana perkembangannya sekarang? Ya. Itu sejak tahun berapa sih pecahin itu diproklamasikan gitu? Pertama ngobrol itu tahun 2014. 2013 lah. Kita pertama mulai ngumpul karena waktu itu ada satu acara gede banget yang lama. Itu yang ulang tahun Jakarta waktu itu yang gue kalau gue kerjain sendiri. Nah sebelum acaranya gue udah refer nih. Berbiru badannya. Kita kerjain berapa waktu itu? Bertujuh atau berdelapan. Yang tugasnya tiap hari shift ganti siapa yang begadang hari ini. Nah dari situlah terus timbul ikatan emosi yang lebih dekat. Mulai di luar pekerjaan mulai suka ketemu ngobrol dan ini. Nah akhirnya terus ada satu festival musik di JCC yang pakai 4 panggung. Nah di situ kita mulai udah nih kita jadiin aja deh komunitas karena kerasa yang tadinya kita belajar itu susah. Aduh ini bikin ini gimana ya ini. Ternyata dengan adanya komunitas lu bisa ini. Oh gua ngerti ininya. Saling mengisi. Gua ngerti di sini, lu ngerti di situ. Ya udah, akhirnya ngertinya banyak. Dengan jumlah orang yang sedikit, lalu kita mulai bergerak pelan banget pada saat itu. Jadi slow banget karena lebih jadi sharing job. Jadi bahwa gue hari ini nggak bisa. Ini ada. Tapi pada saat itu pertanyaan gue, di Indonesia udah banyak belum profesi itu? Udah banyak. Termasuk di luar kota. Iya. Nah, jadi dengan tingkat keahlian berbeda tentunya. Betul. Berbeda umur, berbeda pengalaman, luas banget lah. Bisa dibilang ya perkembangan rental. Hampir sama pesatnya sama perkembangan IoT gitu. Yes. Di mana tinggi, rentalnya juga kan jadi hidup. Backstage juga sama seperti kayak gitu. Dengan kita berkumpul, kita saling memberikan informasi, masing-masing pengalamannya beda. Akhirnya semua punya pengetahuan yang hampir sama. Dan itu belum selesai. Proses belajar itu belum selesai. Hari ini teknologi lighting cuma di situ. 10 tahun lagi pakai remote dari jauh. Proses 10 tahun minggu depan iya. Keluar teknologi lampu baru. Atau keluar mixer baru. Belajar terus. Dari pecahin itu ada nggak program-program yang lebih serius? Nah, buat teman-teman dari tahun 2017 akhirnya buat teman-teman yang mungkin suka lighting juga nih. Akhirnya kita waktu itu mulai bikin training. Bikin trainingnya pun maju mundur bos.
secara pendidikan formal gue di lighting nol. Otodidak. Oke. Kalau mau menyampaikan satu dari 100% profesi, misalnya ada 100 orang atau 1000 orang lah, profesi lighting designer, menurut lo berapa persen yang sekolah? Mungkin 20%. Sisanya otodidak semua. Semuanya otodidak. Nggak nyampe kalau seluruh Indonesia gitu. Mungkin 10%. 10% sekolah. Nah, ini kebenaran teman-teman di pecahin, sebagian besar mereka rata-rata tadinya mereka sekolah di IKJ. Karena ada pendidikan itu. Ada pendidikannya. Nah, akhirnya ngobrol terus ngobrol juga sama senior di IKJ, yaitu dosen-dosen lightingnya segala macam. Nah, akhirnya memberanikan diri lah. Waktu itu masih belum berani juga. Iya. Siapa sih gue gitu kan? Siapa itu sama sih sama saja gitu. Siapa sih kita gitu. Teorinya benar nggak? Iya, betul. Selama ini biasa buat gue. Tapi apa itu benar? Nah, disitulah yang bikin gue maju mundur. Akhirnya konsultasi sama yang memang dosen dan lain. Kalau ini gimana? Ya diajak ngobrol. Akhirnya, benar, ini benar. Berarti lo itu proses itu lo lagi connecting the dots sebenarnya. Iya. Lo lagi meraba, menyamakan apakah yang gue tahu dulu dari cara otodidak itu sama dengan yang pendidikan. Iya. Itu sama gue proses itu. Yang gue tahu dari si bule-bule itu, ya kan? Benar. Rundown script, gue nunggu aja di Indonesia akan disebut itu nggak? Oh iya ternyata rundown script ada. Nah, akhirnya di gue prosesnya lebih mudah karena sudah ada silabusnya kan. Sudah ada SKS-nya. Yes. Walaupun hanya 2 SKS dari dan lighting itu bukan satu fakultas. Hanya satu mata pelajaran sekarang di seni pertunjukan, fakultas seni pertunjukan. Jadi hanya nggak khusus. Jadi tapi kalau di luar negeri udah khusus ya. Dan sekolahnya memang ada menjadi lighting engineer itu kan. Dari situlah gue memberanikan diri. Waktu itu juga sama, kecebur juga. Akhirnya dijolokin. Ada satu brand yang mereka mau bikin acara training. Gue diajak. Ngajarin pakai pengalaman. Karena kan gue bukan dosen, tidak punya silabus yang jelas, background pendidikan lightingnya nggak ada. Akhirnya kan jadi apa? Jadi mashab. Itu akhirnya gue jadi sharing pengalaman. Gue bilang jangan bilang training. Betul. Ini hanya sharing pengalaman. Persis banget. Jadi disitulah terus mulai memberanikan diri. Akhirnya sama teman-teman dipecahin, yuk saatnya kita ngebangun industrinya, ngebangun komunitas secara lebih luas gitu. Ini tenaga yang sangat dibutuhkan saat ini, tapi gimana supaya bisa lebih dihargai di pasar, yaitu dengan penambahan skill. Kita juga bukan merasa bahwa terus kita udah paling jago, enggak. Paling enggak yang gua alami dulu belajar secara otodidak, yang ketemu tembok, belok, tembok lagi, belok, diinjek orang itu. Nah, nggak pakai peta lah ya. Nah, dari pengalaman kita itu kita rangkum. Oh, jangan ke sana. Lu ketemu tembok, lu mendingan ke sini. Nah, itu yang kita sharing sama. Akhirnya waktu itu kita bikin workshop. Dibantu, didukung sama brand. Teater Jakarta. Oh, kita datang ke IKJ,
support. Oke, kita dari si teater Jakarta senang sekali. Tempat silahkan pakai, apa segala macam. Wah, lo bikin course di situ? Iya. Sekaligus prakteknya. Iya. Jadi lebih banyak teori. Kapan lagi tuh ada banyak begitu? Nah, sebenarnya waktu itu kita bikin akhirnya jadi setahun sekali atau setahun 2 kali. Terus kemarin waktu mulai pandemi ini kita bikin online training, online course, jadi via Zoom. Nah, tadinya sudah ini lagi siap-siap juga untuk bikin training yang dengan stage real. Nah, cuman gue pengen ikutan tuh kalau ada. Nah, karena gue gini man, masih belum boleh tatap muka sekarang. Oh iya. Ini yang jadi kendala. Iya. Tapi enggak, masa sekarang adalah masa berstrategi. Terus siapkan dulu dengan matang. Begitu COVID nggak ada, ini bakal gila sih. Artinya IO tuh harus belajar juga man. Karena kalau gue dari dulu gue menangkap sesuatu di dalam kesan yang gue dapat dari semua pekerjaan yang gue pernah jalani. Akhirnya gue menjadi orang yang lebih berkutat dengan kreativitas. Bagaimana program dibangun. Akhirnya gue menemukan sesuatu, yaitu gue sering memberikan sharing sama orang, karena teman-teman yang mau belajar tentang grafik emosi. Itu jarang sekali gitu. Bagaimana kita membangun urutan acara itu dengan memikirkan grafik emosinya si penonton. Lighting sangat berperan dalam di situ. Jadi itu belum masuk materi gue, karena gue ada monolog juga di YouTube. Gue pengen ngobrolin itu, bukan tentang technical lighting, tapi bagaimana lighting sangat mendukung itu. Sekarang gini, anak-anak IO ini kan opening, ada yang disebut bumper, opening bumper video. Kayak apa lighting? Itu kan harus bikin satu emosi yang ice breaking. Lighting sangat punya peranan. Apakah harus bergerak 100%? Apa kalau dulu namanya, ya gue tahu nih namanya baliho, baliho yang benar. Nah, bule-bule itu bilang baliho. Sampai sekarang ya baliho. Jadi follow spot itu dulu kalau terakhir event, sudah selesai eventnya, at the end of the event itu dia selalu, si lighting designernya selalu bilang, oke, everyone do the baliho. Kita baliho. Iya benar. Ya. Nah, jadi memang ya itu waktu yang mungkin pengalaman gue bikin training yang pertama, bikin workshop pertama, yang datang orang lightingnya 40%. Yang 60% orang IO, orang produksi, ada dari venue, segala macamnya non lighting. Jadi akhirnya waktu itu sebagian, kalau ini gua ngebahas masalah teknis atau teori lighting secara mendalam, boring dia ini bakalan tidur nih. Yang kan bakalan semangat. Kabel ini obatnya berapa? Ini apaan sih gitu kan? Akhirnya yang gua sampaikan adalah gimana membangun komunikasi. Bahwa kayak tadi sempat kita bahas di depan, ada tim kreatif yang menentukan segala macam kreativitas di event ini. Lighting designer adalah bagian dari itu. Jadi kalau kreativitasnya sudah jadi, lalu baru disodorin ke lighting, dan antara angkanya jadi meledak, jadi tidak profitable untuk si event, atau si lighting jadi gagal karena yang dia minta nggak bisa di gedung ini, ada segala teknis, ada ini, atau cost yang gede, apalagi ya kreativitasnya kayak gini, ini lampunya jebret. Coba jadi sebagai kreatif director yang dipikirin apa? Bisa satu lagu, si artisnya A, dia mesti nyanyi lagu apa? Dia dibantu musik director, atau arranger, atau komposer. Lagunya begini, tapi beatnya dibikin lebih cepat ya. Tampilan LED di belakang
mau seperti apa. Oh gambarnya nanti gue mau gambar gini biar suasana gini. Nah, wardrobe. Liriknya mungkin ada yang mesti diganti, apa segala macam. Pergerakan di panggungnya juga. Belum koreonya. Tambah dancer, tambah ini. Ya. Nah ini aja. Sekarang pecahin, Bang. Pecahin itu kalau jumlah berapa Bang Indonesia? Saat ini kalau yang member aktif itu ada sekitar 22 orang. Itu aktif dari. Itu nyebar di banyak kota atau kebanyakan di mana? Kebanyakan sih di Jakarta. Nah ini sebenarnya di awal Maret kemarin ini kita lagi mau mulai lebih melibatkan teman-teman di daerah. Karena tapi kalau orang udah mulai ngumpul, kan lo kan berarti kan harus punya agenda yang jelas. Iya kan? Secara operation, community itu kan terlalu egaliter. Ya, komunitas itu egaliter. Lo suka lo ada, lo nggak suka lo bisa boleh cabut kapan aja. Istilahnya kayak sedikit kurang berintegritas. Dan kurang bisa dibilang jadi kurang bertanggung jawab atas perjalanan perkembangannya. Karena komunitas sangat egaliter. Kita mulai membangun komunitas itu chapter. Iya. Jadi di Makassar, di Pekanbaru, di Bali. Tujuannya untuk lebih serius. Nah memang ya seperti yang lo bilang tadi ini lebih egaliter. Apa yang bisa ditawarkan dipecahin supaya orang serius di sini. Sesuatu yang menguntungkan buat mereka. Yaitu apa? Yang kita tahu saat ini adalah sharing pengalaman, edukasi bahwa di sini kita membangun satu komunikasi. Kalau lu punya problem di lighting, anytime lu konsultasi, no problem. Kita udah punya perangkat dipecahin ya sementara ini di komunitas. Apa yang lu punya untuk sarana komunikasi? Ada Facebook group ada, Instagram ada, website udah ada. Website itu kayak orang mau cari data lah misalnya. Orang luar mau cari data, ada nggak sih community lighting? Tapi bentuknya website kan lebih profiling gitu. Itu masih lagi dibangun. Terbata-bata. Sebenarnya udah dari tahun lalu kumpulin CV, data, portfolio, itu tuh yang gitu-gitunya. Aduh, yang mau ditaruh ininya belum lengkap. Akhirnya mundur-mundur terus. Nah dari yang paling banyak di sini kan di FB. Facebook. Facebooknya pecahin. Nah di situ udah tiap hari ada aja yang join. Antara memang pengen belajar atau pengen tahu atau pengen kenal macam-macam gitu kan. Nah ada juga yang bertanya mengenai gue ada problem ini itu komunikasi itu timbul. Nah jadi ini sifatnya kan sangat-sangat sukarela. Nah, jadi apa yang bisa kita tawarkan supaya orang merasa nyaman ada di sini. Itu bahwa sesuatu yang bisa positif buat dia. Nah, itu yang sharing informasi atau apa. Berarti tadi kepositifan dari pecahin kita akan melihat ke kamera. Ini kan kepositifan dari pecahin sebuah komunitas lighting yang sekarang sedang berkembang di Indonesia dan maybe the one and only gitu kan. Apa pesan-pesan lo buat teman-teman IO dulu lah terhadap lighting? Pecahin itu adalah kumpulan dari lighting designer, lighting programmer, lighting operator yang ada di saat ini mungkin sebagian besar masih di Jakarta. Tapi ada juga yang di daerah. Fungsinya itu bisa membantu teman-teman IO untuk proses pitching, tidak hanya pada waktu pelaksanaan, tapi bisa membantu perencanaan, pengembangan,
pengembangannya sampai materi presentasi. Oke. Nah jadi kemarin kita ya kebenaran kita pakai software juga yang visualizer yang seperti ini gitu ya. Jadi gue bisa presentasi dengan video. Ya. Simulasi. Ada pesan-pesan di klien. Di mana dia suka, lo tau pasti ada pesan untuk bikin brand moment tau ya? Ya. Itu kan harus dipresentasikan. Nomor wajib. Itu. Nah itu berarti kan harus dipresentasikan secara visual. Iya. Nah, bukan mengecilkan teman-teman yang sudah menyiapkan segala macam. Kita bisa menambah nilai positif di situ bahwa mungkin kalau yang kemarin renderannya panggungnya bagus apa segala macam, tapi garis cahayanya mungkin belum ada. Betul. Kita bantu supaya lebih bagus. Supaya lebih real. Supaya lebih real, supaya lebih mendekati kenyataan. Dan yang sudah pasti, itu udah setengah menang tuh. Itu lebih nonjok mata klien. Yes. Gitu. Nah itu yang. Apalagi ada foto lo ya. Kabur semuanya jangan. Nah, satu lagi loh. Pecahin dengan komunitas tadi teman-teman IO lah ya. Teman-teman IO lah. Kita pasti akan sangat belajar dengan apa usulan lo tadi, sangat bagus banget buat lo. Sekarang apa pesannya pecahin buat teman-teman yang khusus ingin berprofesi sebagai lighting designer, yang muda-muda nih, yang mungkin belum tahu tapi suka pengen gitu. Bergabungnya kemana misalnya? Buat yang baru mau atau yang mungkin sudah tapi lagi berproses. Kontak ke Pecahin, ngobrol sama kita karena sekretariat kita selalu terbuka. Di sini? Di belakang, di Ciranjang. Jalan Ciranjang, nomor 24B. Jalan Ciranjang nomor 24B, Jakarta Selatan. Jadi kadang ada teman-teman yang dari luar kota, mereka ada kepentingan apa ke sini, bisa mampir. Mereka mampir, cuma sekedar say hi, ngobrol atau ada lighting apa nih yang baru. Jadi atau kita pun yang di sini di daerah ada apa sih? Jadi bukan yang terus kita juga banyak banget menerima informasi teman-teman dari daerah dan kayak kemarin dari Gorontalo, tahu-tahu ujuk-ujuk nggak pakai ngomong nggak apa-apa, tahu-tahu datang jeder, wah ngobrol seru. Mereka juga akhirnya lo tahu juga isu di daerah kan, dengan begitu kan. Benar. Apa yang kurang di daerah, apa yang udah lebih di daerah. Jadi ada kendala apa di sana gitu. Tapi lo kalau ada workshop keliling gitu, Pecahin mau nggak? Workshop keliling. Karena backstage lah yang bikin. Sebenarnya tadinya bulan April, itu Makassar. Pertengahan April, akhir April itu Pekanbaru nggak jadi semua. Terus Medan. Jadi yang udah masuk itu kemarin Makassar, Pekanbaru, Medan. Itu udah bulan April Mei sebenarnya harus kita jalanin kemarin, tapi itu jadi tertunda. Nah jadi rencana kita untuk ngobrol sama teman-teman di daerah dan nyamperin mereka ke sana, itu sudah ada banget. Tinggal nanti habis COVID, jos, kita keliling bareng. Kalau gue dengar kan akan ada asosiasi yang mewadahi para profesi termasuk lighting. Gimana Mas? Perkembangannya sudah sejauh mana? Nah jadi saat ini kita lagi terus berdiskusi dan karena untuk membangun satu asosiasi tidak hanya butuh keinginan, tapi kita juga mesti punya satu format yang jelas supaya orang yang bergabung di asosiasi itu nggak bingung. Jadi prosesnya bisa dibilang sudah 75%. Jadi dari ini tidak hanya di lighting yang kemarin, ada lighting, ada stage management, ada technical,
Kalau audio kebenaran karena mereka sudah punya asosiasi. Oh. Jadi udah lebih dulu. Udah lebih dulu. Oke. Nah, ini kan yang belum punya asosiasi itu seperti technical dan production management, terus sama kreatif. Oke. Nah, jadi yang kita lagi coba bangun itu adalah satu asosiasi untuk personal. Oke. Bukan untuk perusahaan. Profesi berarti. Profesi, benar-benar profesi bahwa tujuannya kalau lu stage manager, siapa yang ngakuin stage manager? Teman-teman lu doang, atau lingkungan ya? Yes. Komunitasnya. Ada nggak pengakuan dari negara? Pemerintah. Bahwa ini ada ijazahnya nih, lulus atau adalah seorang stage manager. Jadi kita bawa kemana aja, oh saya adalah seorang stage manager atau saya seorang lighting designer. Nah, ini yang lagi kita bangun. Nah, diskusi mengenai teori dan lain-lain atau segala macam termasuk dari backstage juga banyak menyumbang saran dan masukan itu semua itu sudah mengerucut sudah diskusinya di situ sudah selesai. Sekarang yang lagi dipersiapkan adalah ADART-nya. Yang kita lagi bahas pasal demi pasal supaya bisa benar-benar bermanfaat untuk anggota dan juga untuk industrinya. Jadi moga-moga dalam waktu dekat tahun ini kelar. Karena ya ini kita bisa banyak kemarin diskusinya ngebut segala macam karena semuanya lagi nggak punya kerjaan. Dan gue happy banget sampai jam 3. Kalau lagi punya kerjaan jam 3 malam nggak mungkin bisa ngumpulin. Jadi masa COVID adalah masa tidak adanya pekerjaan. Tapi di balik itu ternyata ada hikmahnya. Ada manfaat, ada benefit buat kita para pekerja event yang lagi nggak kerja. Akhirnya betul kita memikirkan lagi strategi, ya kan, bagaimana kita kembali kepada diri kita, ya kan, memperhatikan lagi teman-teman kita. Dari hal-hal yang besar, mimpi yang besar kita hilangkan dulu karena masanya lagi nggak pas, memikirkan bisnis. Kita bangun satu target jangka panjang yang bisa merangkul ini semua industri kita gitu, bahwa kita bekerja di industri event, bukan industri yang main-main dikesampingkan, bukan main-main, tapi ini adalah satu industri yang serius, menghasilkan buat negara devisa, selain juga menghasilkan untuk diri sendiri, dan itu nilainya nggak kecil. Seluruh Indonesia ini besar sekali, walaupun jujur gue nggak tahu berapa nilainya karena nggak ada badan yang menaungi ini gitu ya. Jadi kalau di kita yang lagi kita bangun memang benar-benar personnya, bahwa industrinya ada, butuh tenaga. Nah, disinilah tenaga-tenaga yang profesional yang bisa dipertanggungjawabkan, istilahnya berijazah, kalau orang bilang, supaya bisa menyuplai si industrinya, bahwa kalau pakai stage crew, lighting, stage manager atau apapun yang dari asosiasi, paling tidak pengetahuan minimumnya semua sudah sama. Jaminan bahwa jadi IO atau klien kurang orang, butuh kru, ini siapa ya? Kamu pernah kerja apa? Percaya nggak ya gue ya? Nah, tapi karena kalau sudah ada asosiasi, benar, dia adalah stage crew, pengalamannya sekian, dan ini karena sertifikatnya BNSP tujuannya,
negara nih yang ngeluarin, yang mengakui, ya. Bukan ecek-ecek ya, gitu. Ya. Kalau bicara ini Bang, kalau kita bicara sekolah, ya. Banyak nggak sih yang bisa ngajar kalau lighting itu? Cukup banyak. Ya. Terutama di lighting ya, karena itu sudah menjadi satu mata kuliah di Institut Kesenian. Dosen-dosennya sudah ada. Artinya jalur pendidikannya sudah bisa lebih cepat tumbuh ya. Kalau IO ini kan kita baru mau merancang, karena pelajarannya kan event management, event strategi, event communication gitu, lebih ke situ gitu. Oke, berarti mudah-mudahan kita bisa tumbuh bareng-bareng. Ya kan, IO tumbuh, lighting juga, technical semuanya tumbuh, profesi-profesi juga bisa diakui negara dengan lebih baik, gitu kan. Karena ya itu tadi Indonesia dengan ribuan pulau, dengan ribuan destinasi. Kebetulan gue main motor kan, gue tahu udah sering kemana-mana, jadi gue bonceng dong. Ya, gue nggak bisa naik motor. Aku nggak bisa. Jadi men, tujuannya nanti begitu industrinya sekarang kan lagi pause ya, bukan stop, pause. Nanti begitu udah play lagi nih. Ini juga harapannya udah bisa jalan. Oke, Om Iwan. Diskusi hari ini panjang banget ya. Semuanya adalah sharing dan kita nggak lagi merasa sok jago, kita ingin mengajarkan orang bukan, tapi kita sharing untuk menginspirasi, sharing untuk saling bertukar pikiran. Gitu. Teman-teman IO sekali lagi kunci dari obrolan ini adalah lo juga harus belajar lighting. Teman-teman lighting juga harus memberikan banyak influence kepada teman-teman IO supaya kita nggak salah jalan dalam mengukur atau mengkonsepkan lighting konsepnya seperti apa. Gitu. Jadi thank you Om Iwan, terima kasih banyak. Terima kasih yang sudah menyaksikan channel Antonovos di dalam gagasan Read My Bag, di mana kita harus selalu meninggalkan jejak yang sangat baik untuk generasi setelah kita nanti. Tetap keren dan jangan norak. Jangan norak. Jangan norak. Jangan norak. Thank you.